Mudah-mudahan sekarang dapat lebih ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Kemarin itu 8 kilo 2 on. Berapa Pak? 61. 61 ya. Alhamdulillah. 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 Ayo. 42.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, kita akan lanjut ke video yang selanjutnya karena takut videonya kepanjangan, sahabat nih. Ya, gimana, Mas? Mas mau bantuin katanya, Mi. Mau bantuin nih. Nah, biarin Mas yang bawa katanya itu. Ya udah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masya Allah. Kita langsung ke pabrik bandang lagi, sahabat. Ya, kita jual untuk getah karetnya. Jadi kemarin sempat saya akan menjelaskan kenapa kok Pak Ustadz Ayi dibayarnya itu cuma 27.000. Bukannya 27.000, sahabat. Ya, karena sebenarnya itu satu harinya itu kemarin kalau 27 itu berarti 54.000. 54.000 itu dibagi dua, dikarenakan pohon karet ini punya orang lain, jadi bukan punyanya Pak Ustadz Ayi. Jadi bagi hasil, sahabat, ya, Pak Ustadz 27.000, yang punya kebun karetnya itu 27.000, begitu. Gak tahu deh sekarang ini berapa kilo untuk sekarang. Alhamdulillah, Mas ini sangat baik, sahabat. Ya, walaupun Mas ini, Mas Jawanya Jawa mana, Mas? Wonogiri, Om. Wonogiri. Ya. Wonogiri. Jadi Mas ini nikah sama orang sini, sahabat. Nah, seperti kayak gini tuh untuk kebun karetnya, ya. Tiap hari Pak Ustadz sama Umi menyadap pohon karet di sini, sahabat, dengan perjalanan yang sangat begitu nanjak. Dan pulang pun ya kita mudun. Bismillah.
Wah, hati-hati nih. Karena kemarin hujan besar banget sahabat di sini. Ya. Bismillah. Ya, gak apa-apa Mas. Wah. Yuk. Awas Pak, licin Pak. Nah, harus hati-hati Pak tuh. Aduh. Soalnya ngumpulin getah itu Masya Allah, dari subuh sahabat sampai jam segini itu satu tetes ya. Awas Pak, hati-hati Pak. Yang satu embernya itu dipegang sama Mas tuh. Harus agak dikit jongkok dulu. Wah. Wah. Bukan main sahabat tuh pemandangannya. Kalau sudah di sini ya. Saya melipir aja ke sini deh Mas, jalannya tuh. Ini harus pegang pohon karet ini Mas. Bismillah. Nah, kalau di sini sudah aman. Ini nih yang cukup menanjak kemarin itu sama Jajan, kita istirahat dulu di sebelah sini. Ini yang paling parah jalannya tuh. Makanya di video yang sebelumnya saya ngambil akses jalan yang ke sana. Kata Mas itu kalau ngambil akses jalan ke sana itu tidak terlalu nanjak. Bismillah. Pohon pisang siapa nih Mas tumbang nih? Betul. Awas Mas. Selain licin, banyak batu-batu kecil sahabatnya di sini nih, di jalan yang ini. Tuh. Alhamdulillah, selamat juga ya tuh Pak Ustadz memikul getah karetnya sahabat. Bismillah. Ini aja ada jam 11 Mas? Kurang lebih Om. Kurang lebih ya? Ya. Kurang lebih jam 11 siang sahabat. Dari subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas mau ikut ke pabrik apa pulang? Saya mau balik dulu ya Om. Ya, nanti Umi yang bawa ya. 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 Mas makasih sudah menemani. Sama-sama Om. Nanti ikut rehat di rumahnya Mas ya. Nah ini rumah unik yang dari bambu sahabat nih. Nanti Mas itu lagi buatkan saung. Nah di sebelah sini nih. Nah, saungnya sudah ada atapnya sahabat tuh. Kita coba nanti ngaliwat di sini nih. Ya, kita ngaliwat. Wah, luar biasa. Tuh. Ini dia rumah uniknya sahabat. Ya. Mas, saya ke bawah dulu ya. Oke, Om. Ya, Mas gak bakalan kemana-mana. Enggak. Ya udah nanti saya nyerop di sini ya Mas. Oke. Ya. Ya udah sahabat. Kita langsung ke pabrik getahnya ya.
Apunten sudah. Masya Allah. Tuh. Seperti inilah ya sahabat kehidupannya Pak Ustadz Aji dan Umi sehari-harinya itu, ya Allah. Sengaja saya videonya jalankan ya. Nih kalau untuk yang ini rumahnya Bandang ya. Alhamdulillah. Nah kita sudah sampai ke bawah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Abah sehat, Bah? Aduh. Abah sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat. Ini si Akang sehat, Kang? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuh sudah pada sampai dari hutan ke sini sahabat nih. Akang dapat 3 loyang. Nggak tahu kalau kalau Pak Ustadz ya. Aduh. Berapa loyang sekarang Pak nih? Kita proses dulu sahabat ya. Nah. Wih, Mapan sehat Mapan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Habis dari itu? Dari Iya. atas. Iya, dari atas. Ini nyamperin Bapak nih Pak Ustadz. Iya, iya. Mudah-mudahan sekarang dapat lebih ya Pak. Iya, mudah-mudahan. Kemarin itu 8 kilo 2 on kalau nggak salah ya Bandang ya. Iya. Waktu saya tahu sih. Ayo 10 kilo. Ini 10 kilo. Mudah-mudahan amin. 10 kilo. Mudah-mudahan. Mau di 2 loyang apa 2 aja Pak? 2 aja. Oh ya udah deh. 2 loyang aja juga cukup. Mudah-mudahan lebih dari 10 kilo sahabat ya. Sirah. Ini ada. Keluar ada sakenya. Malut ah. Nah, sekarang dibantuin dicuci sama Umi ya. Bapak lagi proses pengentalan dulu getahnya sahabat. Tadi dikasih cuka dulu. Nah begini nih. Nah Mi, Ya, ember ini udah berapa tahun Mi? itu sih Bapak. Enggak, ember ini. Ini ember yang ini. Ember satu sabara tahun. Di 12. Oh, 11 iya. 11 tahun namanya. Itu kasih. Ya, tos rada kirang sarayanya Mi. Iya. Tapi hari bocor mantep Mi. Itu. Itu bocor mas sahabat ya. Nah jadi ada 2 ember seperti kayak gini ataupun ada 3. Jadi memang bervariasi beda-beda gitu kan ukurannya gitu. Ada juga yang besar, ada juga yang sedang, ada juga yang kecil ya Mi. Iya. Buat mupul ini, ya Iya. buat taruh. Nah nanti kalau mupulnya itu kan pakai yang ini. Iya. Nah nanti kalau sudah penuh, nah dituangkan ke situ ya. Nah tapi barusan agak sedikit ngeri loh Mi. Ini jalannya. Ya takut digorebas si bapak tuh, takut disirele kan, aduh, leer Mi ya licin. Nah begitulah sahabat ya, dan kita tengok dulu di sebelah sini. Ini untuk musola Nurul Ibad ya. Ini kita dapat, nah kelihatan tuh musola Nurul Ibadnya. Masya Allah, Masya Allah. Cuman untuk di sebelah sini sahabat, memang di sini ada tanaman apa namanya, sayuran ya, bukan tanaman ya, tapi palawija ini walusium. Nah labusium sahabat yang bisa disayur.
Terus di sini ada jambu, tapi punya orang. Tapi untuk ke sekitaran musola itu alhamdulillah aman. Jadi terasnya bersih, samping kanan kiri depan belakangnya, apalagi untuk dalamannya itu aman banget. Insya Allah, alhamdulillah ya. Nah seperti kayak gini. Terus di sini memang ada kulah kecil, yang mana kulah kecil ini selain ada ikannya nih, diternakin ikan, walaupun ikannya masih kecil-kecil, ini punya bahnang. Ini juga dipergunakan untuk para petani penyadap pohon karet, sahabat. Nah seperti Umi, jadi nanti untuk nyuci ember yang ini di sini, sahabat, tuh seperti kayak gini. Aduh, alhamdulillah. Ini Mbak kayak ini Mi ya. Ini tanah apa-apa? Bukan. Eta nanti. Getahnya. Iya, duta. Kita udah pada nempel ya Mi. Iya. Pagem. Oh susah ini. Susah dicopotin Mi. Iya. Susah. Ayo, jadi susah sahabat ini tuh. Udah kandel. Udah tebal ya. Tebal. Iya. Udah tebal ininya sahabat nih. Seperti kayak gini tuh. Tidak apa-apa lah. Tebal. Seperti kayak gini untuk pabriknya ya. Yang ini yang udah digiling, ini yang sudah jadi itu yang ini. Nah kalau yang ini benar-benar sudah jadi ada beberapa petani juga tadi yang sudah turun ke bawah, sahabat. Masya Allah. Sudah selesai Pak, tinggal dicetak ya. Berarti satu lagi ya Bi. Barusan berapa kilo Bah? 58. 59. Alhamdulillahirabbil alamin. 5 kilo 9 on. Jadi 6 kilo juga kurang, sahabat nih. Ini nanti yang ini masih punyanya Pak Ustadz Ayi nih. Lagi digiling sama Abah nih. Ada peningkatan ya Bah, dibanding yang kemarin. Nah, alhamdulillah ini proses pembatikannya selesai, tinggal kita masuk ke pengilauan. Nah yang ini jadi berapa nih Bah? Kita lihat sahabat nih, berapa kilo nih yang ini nih. Berapa Bah? 61. 61 ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada 12. penambahan. Ya. Jadi 12 kilo. Jadi 12 ya Bah. Iya. Nah, jadi 12 kilo. 10.000. Nah, kalau kemarin yang waktu itu 8 kilo. Iya. Sekarang tadi kata Bapak teh 10 kilo. Nah, pada akhirnya lebih Pak. Berkah. Iya, Masya Allah. Ini nanti jadi uangnya jadi berapa nih? Uangnya sini. Iya, diperhitungkan dulu ya sahabat ya. Tuh, alhamdulillah sekarang ada peningkatan jadi 12 kilo. Ini punya Kang Tis yang mana? Ya, ini yang punya Kang Tis tuh. Sedikit kalau punya Kang Tis ya. Nah, nanti juga insya Allah saya juga akan kembali meliput kegiatannya Kang Tis. Namun untuk saat ini saya fokus dulu ke Pak Ustadz Ayi. Nah, ini si Akang sama tuh. Ya, seperti inilah. Kita masuk dulu ke Abah ke sini. Ya. Alhamdulillah ya Allah.
Jadi berapa Mang Apan? 42. 42.000. Ya bagi dua kan. Ayah. Bagi dua 42.000. Dah. Semuanya kan 84.000. Bagi dua sama yang punya kan. Oh iya, Iya. berarti ada peningkatan sekarang ya. Sekarang ada ini. Nah, kalau kemarin kan bagi duanya itu 27. Iya. Dikirain tuh 42 bagi 2. Saya bengong barusan Mang Apan. Sekarang Ustadz Ayunya 42. 42.000. 42.000, alhamdulillah. Ada peningkatan, kemarin kan 27 kan. Ya, kemarin itu totalnya 54.000. Ya, ya. 54.000 dibagi 2 berarti 27.000. Ya, ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sahabat tuh 42.000. Luar biasa. Alhamdulillah Mang Apan, makasih Mang Apan. Iya, sama-sama. Ya. Pak, dapatnya 42.000. Alhamdulillahirabbil alamin, ada peningkatan nih untuk belanja tambahan gitu lah. Ya, alhamdulillah Pak ya. Masya Allah. Tadi mah kata Bapak teh 10 kilo, pada akhirnya lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Di cash dibayarnya juga sahabat, tidak dianjuk sama si Abah. Dah Ustadz. Yang ngakeun nyawa. 42.000. Mi ieu mi. Alhamdulillah. 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 Ayah. 42.000 sahabat ya. Tubi sekarang mah ya Mi ya. Iya. Ada peningkatan. Iya. Tapi tidak bisa dikira ya Pak ya. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik gitu kan. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah. Ya udah sahabat, habis dari sini saya juga akan ke rumahnya Bapak Ustadz Ayi, dan seperti inilah proses mereka. Dan kebetulan ini Mang Apan sangat luar biasa. Sabah-abah membantu warga masyarakat di sini. Setidaknya tidak ada yang menganggur lah, walaupun bekerjanya di hutan. Mang Apan sehat, panjang umur, dan Abah juga sama Bah. Ini proses dijualnya ini nanti kapan Mang Apan? Belum jual, nanti ada pengopenan dulu. Enggak, di sini mah enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau dulu ada openan gitu. Kalau sekarang kan dikit. Enggak di open langsung gitu. Langsung. 3 hari jual. 3 Oh hari gitu. jual. 3 hari sekali. Ya. 3 hari sekali itu kemana Mang Apan? Ya kalau saya jualnya ke Pendey Cipendey. ya. Yang punya itu di situ ada kan? Cipendey yang mana Mang Apan? Lebak Pendey. Ya Lebak Pendey. Oh, Lebak Pendey. Ya. Kalau Cipendey kan Bandung. Ya. Saya agak bengong. Ya. Waduh, ke Cipendey itu jauh banget gitu Mang Apan ya. Enggak pakai lebak. Enggak pakai Lebak. Kalau pakai Lebak masih di sekitaran Ya. sini sahabat ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah Pak, jadi nanti ikut istirahat dulu di rumahnya Bapak, dan nanti juga ada yang mau disampaikan kembali kepada Bapak dan Umi ya. Ya udah Pak, kita gaskan aja. Nah sahabat, kita akan menuju ke rumahnya Pak Ustadz Ayi, dan alhamdulillah habis dari kebun karet kita proses ke pabrik di sini ke Mang Apan, dan sekarang kita lanjut pulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barusan sejenak kita istirahat dulu karena habis dari kebun karet lalu ke tempat ataupun ke pabrik ya bersama Pak Ustadz dan Umi. Kebetulan kita ada di depan rumahnya Pak Ustadz di sini sahabat. Nah, saya ikut nyimpan motor di sini sahabat tuh. Nah, untuk kondisi rumahnya memang tidak begitu bakalan banyak saya sepil ulang. Nanti saya akan coba masuk lagi ke dalam sahabat ya. Kalau untuk di luarnya itu sudah ada beberapa kali untuk tayangannya sahabat ya, rapuh dan sudah kropos juga. Nanti yang bakalan saya pergunakan ataupun saya sortir ulang seperti kaca yang ini sahabat nih. Nah ini kelihatan ada jendela ataupun ramnya. Kita akan coba sortir ulang lagi. Mudah-mudahan nanti rezekinya kalau sudah benar-benar terkumpul dan sudah bertambah, insya Allah. Ya insya Allah beberapa bahan-bahan yang masih bisa dipergunakan kita akan coba gunakan kembali biar bisa mengirit sahabat. Dan untuk Pak Ustadz juga sudah menjalankan sholat bada duhur. Terus ini untuk pagar. Nah
Ini pagar yang kemarin yang masih dikerjakan sama Pak Ustadz Ai, sahabat tuh. Nah, lanjut ya Pak ya. Ha-ha. Baru dua Tiga sama daun pintu itu. sama daun pintunya Pak. Iya. Wah, Satu muka lagi itu yang terhalang bangunan. iya. Kalau untuk itu mah gak usah dulu Pak. Iya. Nanti aja lah, mending yang di sebelah sini aja kalau menurut jadi sih Pak. Bagus. Ya, nanti kalau dibongkar kan, begitu. Jadi itu bisa terganggu lagi. Nah, betul, betul. Ini cuman menggunakan paku atau pakai tali lagi Pak? Enggak, cuma paku aja. Paku aja. Iya, dipaku aja. Biar kelihatannya kan agak rapi gitu. Iya Pak, alhamdulillah ya Allah. Nah seperti inilah sahabat tuh, jadi cakep ya. Ini tuh untuk ruangan dapur sahabat, apalagi nanti nih badan rumahnya Bapak ini, udah dah. Pasti diurusnya juga dengan sempurna ini mas sahabat. Ini juga sudah diunak-anik lagi di sama Bapak tuh. Pagar dibuatkan sendiri ya kan. Nah bukannya apa-apa ya Umi ya, sering ada apa namanya ayam. Iya, ayam. Ada ayam masuk ya, jadi nanti biar tidak keinjak untuk Iya. teras yang ini, dan takutnya itu ada kotorannya Pak ya. Ada kotoran ayamnya. Pak ya izin masuk dulu Pak. Kita masuk dulu sahabat ya. Nah kebetulan alhamdulillah saya juga sudah istirahat di sini. Nah ini untuk peralatan saya seperti biasa. Terus, nah ini sangat begitu bersih sahabat ya tuh. Nah, gak usah diragukan lagi lah kalau untuk perapihan dan pengurusan. Ini dapur sahabat tuh, masya Allah. Terus kita ke sebelah sini dulu dah. Nah, nampak mewah sahabat tuh kalau sudah dipasangin keramik seperti kayak gini ya. Nah, kita lanjut sebelah sini tuh. Dan ini tungku habunya, dan ini ada beberapa peralatan-peralatannya Umi. Alhamdulillah sahabat tuh, walaupun ini menggunakan kayu bakar, setidaknya kan kalau uap ataupun asapnya hanya segini kotornya juga sahabat tuh. Ya, menjadi hitam dinding yang ini hanya segini sahabat. Tuh, kelihatan ya sama semuanya. Jadi uap yang dari tungku habu ini keluar. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 6. Jadi semuanya itu ada ada 6 lubang udara. Nah, ini yang mengkhawatirkannya itu tuh. Kelihatan untuk dari atap suhunannya juga. Nah, biar Pak Ustadz sama Umi itu sudah bisa menikmati lagi di rumah yang ini nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan tempo dulu, bahwa kalau untuk talupuh yang ini masih bagus. Ya, gak ada yang ditutup-tutupi, ini masih bagus. Cuman atapnya nih. Terus ini kasur juga di sini sahabat tuh. Nah ini nih atas yang ini nih. Nah terus yang ke sebelah sini juga nanti ada beberapa lah sahabat ya. Ada beberapa hal yang harus ini sahabat, yang harus saya nanti pikirkan. Nah ini nih yang hancurnya itu rumah yang ini nih. Nah kalau yang ini tepat rumahnya Pak Ustadz ini. Kalau yang di bawah tadi itu rumah anaknya sahabat. Jadi ada 2 bagian gitu. Nah ini nih. Biar Pak Ustadz itu bisa menikmati kamar sama Umi ya. Ini sudah parah sahabat nih. Yang sebelah sini juga. Nah, jadi ini ada jolang di sini untuk menampung ketika adanya turun hujan.
Sana hiji deui. Iya. Itu orang potong boleh mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Pak, izin minta waktunya sebentar. Iya. Karena mungkin habis dari sini ya dia akan langsung lanjut untuk pulang saja Pak ya. Nah, kebetulan sahabat Pak Ustadz Ayi ini lagi mengerjakan pagar yang dari bambu yang seperti mana saya jelaskan. Ini untuk melindungi teras ya dari seperti hewan ayam ataupun sejenis lainnya sahabat, biar selalu bersih, biar tidak ada kotoran-kotoran, nanti biar enakan kalau di tempatinya ataupun dibuatkan nongkrong juga gitu kan sambil ngadem gitu. Dan alhamdulillah untuk hari ini sahabat, karena memang betul ini video lanjutannya. Di video yang sebelumnya saya tadi kembali ke hutan ataupun ke perkebunan karet. Dan di video yang kedua ini alhamdulillah memang kemarin kita dapat saksikan bahwa penghasilan Bapak ini sebesar Rp27.000 karena mendapatkan 8 kilo, bukan 8 kilo getah karet, yang barusan alhamdulillah 12 kilo getah karet, sehingga pendapatan pun ataupun penghasilannya Pak Ustadz dan Umi ini menjadi 42.000. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dan begini Pak, mudah-mudahan ya Pak ya, jadi hanya minta doanya kepada Umi ya kan, bukannya apa-apa Pak, dengan adanya tayangan seperti kayak gini ataupun tayangan yang nanti akan ditayangkan di channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul, ini menjadikan salah satu bukti Pak, bukti untuk donatur semuanya. Kalau ada bilik rezeki yang harus disampaikan, kalau nggak ada tayangannya, intinya orang itu yang menitipkan milik rezekinya mungkin percaya ataupun tidak. Jadi setiap orang ataupun donatur yang menyisipkan sebagian harta milik rezekinya, baik itu donatur random yang harus dibagikan dalam perjalanan ataupun donatur khusus. Nah mereka itu hanya bisa melihat dalam tayangan video aja, begitu Pak. Kebetulan Pak, jadi mendapatkan titipan amanah dari donatur Malaysia, Bapak MD Saat Pak. Sekali lagi dari Pak MD Saat dari Malaysia, uang titipan ini ataupun impak sodako ini sebesar Rp380.000. Ini untuk membantu pembelanjaan sembako untuk Umi dan Bapak. Mungkin Umi nanti yang belanjanya apa saja yang diperlukan seperti beras dan lain-lain, itu Umi yang belanja nanti. Nah ini dari Pak MD Saat dari Malaysia sebesar Rp380.000. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak MD Saat yang berada di Malaysia. Mudah-mudahan apa yang selalu yang diberikan kepada Bapak khususnya berupa uang untuk memenuhi kebutuhan Bapak sehari-hari. Alhamdulillah Bapak terima dengan bangga, dengan bahagia sekali. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada Bapak berupa harta, uang ini, mudah-mudahan amal Bapak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Bapak selalu dipanjangkan umurnya
dilancarkan segala bisnisnya, dan mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik, surga Allah untuk yang hak untuk Bapak Pak MD Saad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak terima, alhamdulillah. Nih. Alhamdulillah ya Mi. Terima kasih. Bisa. Iya Mi, rezeki ya itu. Alhamdulillah. Selain ada juga rezeki yang untuk ke progres bedah rumah, alhamdulillah. Ada juga yang harus dititipkan juga, alhamdulillah, gitu ya Pak ya. Jadi di sini hanya sebagai tukang pelantara dan menjembatani saja Pak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu diberikan kesehatan serta panjang umur, dan mudah-mudahan Yadi masih banyak juga yang mempercaya kepada Yadi dan channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul. Insya Allah Yadi membantu orang itu gak setengah-setengah Pak. Semampu dan sekuat tenaga, dan tentunya sebisa Yadi yang selama ini Yadi jalankan, insya Allah. Intinya Yadi juga tak bosan-bosan, sabar dan tawakal. Insya Allah pasti rezeki Bapak dan Umi itu bakalan secepatnya Pak. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih juga buat Bapak MD Saad beserta keluarga yang dari Malaysia. Di video yang sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Yani yang dari Kalimantan. Satu hari ini milik rezekinya Pak Ustadz Ayi ini sangat begitu luar biasa sekali. Sehingga beliau ini meneteskan air mata, bukannya cengeng ataupun apa, tapi meneteskan air mata kebahagiaan. Masya Allah, sangat begitu luar biasa sekali. Jadi Kang Yadi benar-benar Bapak mendoakan sekali, karena dia adalah orang yang paham dan mengerti tentang ajaran yang maha kuasa itu. Benar-benar dia tidak selalu kepada yang haknya itu. Dia untuk membagikan sebagian harta milik istrinya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang telah disodakohkan kepada Bapak dan Umi ini ya serahkan kepada yang maha kuasa. Amin. Yang maha murah, yang maha kaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat, insya Allah mudah-mudahan nanti saya juga akan kembali lagi ke sini meliput lagi kegiatan-kegiatannya Pak Ustadz. Tapi di sisi lain saya juga akan ngaprak kembali ataupun berpetualang ke tempat-tempat yang lain sambil saya menunggu uang donasi untuk progres bedah rumahnya Pak Ustadz Ayu ini terkumpul. Karena saya juga ketitipan amanah dari donatur yang harus saya bagikan di setiap perjalanan ngaprak saya ataupun petualangan saya ke perkampungan baik ke pedesaan yang lain juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak izin membacakan doa, yang mana doa ini yang sering jadi dibacakan di channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul sebelum ya dipamit ya Pak ya. Berdoa dimulai berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal ijabata ala ma uridu man ja'ani ya mayyalamu hawaiji syailin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qadu wa tanpariju bil khurab wa tuqda bihil khaba'is wa tunaru bir raghaib wa husnul khawatimi wa yastasqil gamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mudah-mudahan doa ini menjadikan salah satu doa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah. Ya Saya undur pamit dulu Bapak. Bapak sehat selalu sama Umi.
terus bersemangat, tapi jangan terlalu capek-capek untuk ke hutannya. Jadi harus melihat juga kondisi fisik dan situasinya Pak ya. Biar Bapak sehat. Cuman tadi juga agak sedikit geri ketika Bapak lagi memikul getah itu takut diserele Pak, takut disolenat gitu. Tapi alhamdulillah sampai juga ke tujuan ataupun ke pabriknya Abanang. Saya undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.